Jaga fitrahnya panjenengan yang sudah berhasil panjenengan capai secara istiqomah. Nah, tentang pertobatan ini ada banyak video saya tentang pertobatan ini. Ini kan. Maka saat-saat ini waktu itu kan berjalan begitu cepatnya kan. Padahal suasana sore seperti ini kan belum lupa. Suasana sore tadi itu kan belum lupa, sekarang sudah sampai di suasana sore seperti ini lagi kan. Perputaran waktu kan begitu cepatnya. Jadi seperti dipersingkat gitu loh, seakan-akan dipersingkat waktunya. Kenapa kok tidak ada satupun yang benar-benar kalau jumlah kadang kinasih saya yang sudah berjuang dengan susah payah manekung atau gembleng, ini jumlahnya semakin bertambah. Saya akan mempersiapkan sesuatu. Dan sesuatu yang akan saya persiapkan nanti berupa kendaraan. Dan dengan menaiki kendaraan itu, ketika mereka itu menyatakan penyesalannya di depan saya mau kipas-kipas gini. Gitu. Nah, gini. Tapi tidak saya ludahi. Ini serius loh. Kalau panjenengan tidak percaya, tunggu saja. Tinggal beberapa waktu lagi. 2025 tinggal beberapa waktu lagi. Jangan tunggu saja nanti. Dan kalau jumlahnya semakin bertambah, saya akan mempersiapkan kendaraan khusus untuk saya naiki. Di atasnya mereka-mereka yang menyatakan penyesalannya di depan saya. Dan pada saat itu akan saya ece. Akan saya ledek. Biar tambah hancur perasaannya. Biar tambah sakit yang dirasakan. Nah, istiqomah, tumanina, atau continue ini tidak gampang. Sungguh tidak gampang. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah lelah yang mampu melakukannya. Orang-orang yang benar-benar sudah capek yang bisa melakukannya. Secara awam dan secara umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya terbaik. Satu-satunya yang terbaik. Ketika kita memiliki banyak masalah dunia, yang semuanya tidak ada yang selesai. Semakin bertambah, dan itu tidak ada yang selesai. Dan diam adalah yang terbaik.
semakin kita diam, semakin jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini penting buat panjenengan. Secara awam dan umum, diam adalah satu-satunya yang terbaik. Ketika dalam kehidupan kita di dunia ini banyak masalah dan semuanya itu tidak selesai. Semakin kita diam, semakin nampak jelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Dan ketika apa yang menjadi pokok permasalahan ini terlihat jelas, maka pada saat itulah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sangat gampang. Buktikan saja kalau tidak percaya. Secara spiritual, diam adalah satu-satunya yang terbaik, termudah, dan terdekat. Gratis pula. Nah, saya ulang, secara spiritual, diam adalah satu-satunya yang terbaik, termudah, terdekat, dan gratis pula. Semakin diam, kita akan semakin larut tenggelam di dalam samudra laku spiritual hakikat hidup. Semakin larut tenggelam di dalam samudra spiritual hakikat hidup, semakin cepat mencapai dasarnya. Semakin cepat mencapai dasarnya. Dan ketika kita berhasil secepat itu mencapai dasar samudra spiritual hakikat hidup, maka bersamaan pada saat itu, titik hotspot, cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur terbuka dengan sangat lebar. Titik hotspot, cakra jantung, yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muharram terbuka dengan sangat lebar. Dan titik hotspot, cakra kelamin, yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Muqaddas terbuka sangat lebar. Bersamaan dengan itu, titik kundalini nang neng ning nung aktif. Lah, ketika cakra otak Baitul Makmur kundalini nang neng, cakra jantung Baitul Muharram kundalini ning nung, dan cakra kelamin Baitul Muqaddas ini aktif, maka mereka saling berkoneksi dan berkomunikasi. Semakin cakra otak Baitul Makmur kundalini nang neng, cakra jantung Baitul Muharram kundalini ning nung
Dan cakra kelamin Baitul Muqaddas ini salin berkoneksi dan salin berkomunikasi tanpa hambatan, maka semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan. Semakin erat kita manunggal jati, semakin erat kita manunggal suci, semakin erat kita manunggal dengan alam semesta seisinya plus Tuhan, silahkan panjenengan tentukan sendiri takdir panjenengan. Tentukan sendiri nasib panjenengan, tentukan sendiri jodoh pati rezekinya panjenengan sendiri. Luar biasa kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya kan. Luar biasa kan. Namun sesungguhnya suci yang hendak panjenengan capai nanti, fitrah yang hendak panjenengan capai nanti itu tidak sehebat ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya seperti yang saya katakan tadi. Lah, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, panjenengan bisa meleset di sini. Bisa meleset. Panjenengan bisa meleset di sini. Nah, kalau sudah meleset, jatuh. Kalau sudah jatuh, mau bangun lagi, hanya keajaiban Tuhan yang bisa melakukan, yang bisa terjadi. Lah, di dalam hal ini, yang paling rawan dialami oleh setiap pelaku adalah sukma. Adalah sukma. Sukma-sukma yang sudah ada di alam roh dan sukma-sukma yang belum ada di alam roh. Lah, ini yang rawan bagi setiap pelaku. Kalau belum benar-benar lelah, kalau belum benar-benar capek. Ya. Jadi, kesimpulannya, selama sejarah manekung, selama sejarah gembleng, ternyata yang bisa itu adalah orang-orang yang benar-benar lelah gitu. Orang-orang yang benar-benar capek. Sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini yang bisa mempertahankan suci atau fitrah kediriannya. Mencapai suci atau fitrah berarti mencapai puncak. Manunggal dengan suci, manunggal dengan fitrah berarti berada di puncak secara hakiki. Berada di puncak secara hakiki, ini akan mudah dilihat oleh seluruh sukma. Karena puncak ini sesungguhnya dimensinya sukma. Dimensinya 4 anasir. Jadi makhluk-makhluk yang paling mudah melihat keberadaan kita di puncak itu adalah para sukma. Para 4 anasir. Lah, sukma-sukma yang berada di alam sukma ini adalah sukma-sukma yang gagal sempurna. Nah, kalau berhasil sempurna, sukma ini tidak tinggal di alam sukma, melainkan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Dikarenakan sukma-sukma ini tadi gagal sempurna, maka dia tinggal di alam kasukman.
yang secara awam disebut-sebut sebagai alam akhirat. Alam kasukman itu alam akhirat yang secara awam. Nah, para sukma-sukma yang gagal sempurna ini tinggal di dunia akhirat. Di akhirat, di dimensi akhirat. Atau alam barjah, alam setelah mati. Nah, ini jumlahnya banyak. Lah, mereka semua ini bisa menyaksikan dengan jelas keberadaan siapapun yang manunggal dengan suci. Siapapun yang manunggal dengan fitrah. Nah, dikarenakan para sukma ini bisa melihat siapapun yang manunggal suci atau manunggal jati atau berada di puncak ini tadi, sukma-sukma ini tertarik dengan harapan melaluinya bisa mencapai sempurna. Maka apapun upayanya dia lakukan. Dia tidak bisa mendekat, tapi dia butuh gitu loh. Nah, agar kebutuhannya ini tadi bisa terjadi, maka segala upaya dilakukan oleh para sukma-sukma ini. Misal contoh dengan cara diiming-iming. Lah, akhirnya si manunggal jati ini kan turun. Ya, untuk mengambil apa yang dia ketahui itu tadi. Turun. Nah, ketika turun, kedua-duanya rugi. Sukma ini tetap tidak bisa sempurna. Yang turun ini juga udah jatuh. Udah jatuh di situ. Nah, kalau kita benar-benar sudah lelah, kalau kita benar-benar sudah capek, enggan kan turun. Kalau diibaratkan puncaknya gunung, untuk turun itu kan enggan kalau sudah benar-benar capek. Kalau sudah benar-benar lelah. Dia akan tetap bertahan di sana. Tidak mau mengalami capek lagi turun itu. Penggambarannya seperti itu. Saya bisa bicara karena saya mengalami sendiri gitu. Saya pernah mengalami. Tadi di awal saya katakan, sebelum mencapai titik ini, 45 tahun usia saya itu saya habiskan untuk berspiritual. Spiritual jenis apapun pernah saya lakukan untuk mencapai apa yang saya maksud. Mulai dari bertapa, mulai dari bertapa, puasa, dzikir, wirid, seluruh akidah dan kaidah agama, keilmuan, berguru ke sana, berguru ke sini, jadi musafir, jadi pengemis, jadi perampok, jadi gigolo, pelacur laki-laki, menjual diri, jadi penipu, memanfaatkan orang lain, membohongi, itu semua saya lakukan. Tapi itu spiritual loh ya. Tidak semata-mata misal saya membohongi panjenengan, tidak semata-mata membohongi panjenengan. Tapi saya melakukan kebohongan itu karena berspiritual gitu. Lah, alasan berspiritualnya di mana wong bohong kok Pak Web? Karena saya mencari Tuhan di kebaikan nggak ada. Saya pikir Tuhan ada di keburukan, makanya saya melakukan keburukan. Nah, setelah saya mencapai titik ini pada hadir. Salah satu contohnya ketika saya menjadi musafir. Contoh keduanya ketika saya menjadi peziarah makam, menjadi musafir. Pernah saya khusus menjadi musafir. Pernah juga khusus menjadi peziarah. Pernah juga musafir plus peziarah. Jadi di posisi ini menggoda. Ada kalanya itu saya rindu dengan makamnya dulu. Oh, makamnya itu seperti ini, terus banyak pacetnya, banyak lintahnya, dingin. Kalau menghangatkan tubuh harus pakai api unggun. Ini datang gitu. Dan saya rindu. Coba kalau saya belum lelah, kalau saya belum capek, coba. Pasti saya akan mengikuti kerinduan itu, mengobati kerinduan itu. Ini loh.
Yang saya maksud susah itu di sini. Nah, satu misal, saya pernah aktif di diskotik ya. Ketika saya mencapai posisi ini, rindu mengunjungi diskotik ini akan datang. Ini loh bentuk usahanya sukma-sukma itu. Agar supaya bisa berkoneksi dengan kita. Semisal contoh, saya dulu pernah jadi preman. Ketika saya mencapai titik ini, rindu jadi preman itu loh ada. Datang. Jadi kalau saya benar-benar belum capek, kalau saya benar-benar belum lelah, pasti saya akan kembali, bukan? Nah, ini. Hati-hati jenengan. Yang mengetahui panjenengan itu sudah capek atau belum, panjenengan sendiri. Yang mengetahui panjenengan itu sudah lelah atau belum, juga panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan pura-pura capek di depan saya, panjenengan akan mengalami apa yang barusan saya uraikan tadi. Panjenengan pasti akan kumat nanti. Dan ketika kumat, jangan lupa kata-kata saya ini. Berarti panjenengan pura-pura lelah di depan saya. Padahal semuanya itu nggak ada hakikinya. Semuanya. Semua yang pernah saya lakukan selama 45 tahun itu nggak ada satupun hakikinya. Selain senang. Misal contoh. Ketika saya menjadi peziarah. Dulu saya pernah mengunjungi seluruh makam. Bukan cuma di Indonesia. Seluruh kuburan. Bukan cuma di Indonesia loh ya. Sampai ke Arab. Sampai ke Baghdad. Makam loh ya. Kuburan kalau nggak ngerti makam. Lah itu selain seneng nggak ada lagi. Selain seneng itu nggak ada. Senengnya di mana? Contoh misal, saya sampai di makamnya si A. Musafir ini kan banyak, peziarah makam ini kan banyak, ya. Dan semuanya itu adalah soal sukma. Aslinya itu soal sukma. Misal contoh, seorang peziarah makam bisa berkomunikasi dengan ahli makam. Ini nggak ada dalilnya, itu nggak ada. Firmannya nggak ada, dalilnya itu nggak ada. Tapi tidak sedikit orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Aslinya itu imajinasinya sendiri aslinya. Imajinasinya sendiri. Halusinasinya sendiri. Tapi itu tidak asik. Yang asik itu seperti ini. Ketika saya sampai di makamnya si A. Dikarenakan peziarah atau musafir itu tidak sedikit, tidak menutup kemungkinan saya akan bertemu dengan sesama peziarah atau sesama musafir di makamnya si A itu tadi. Nah, ketika setelah selesai melakukan ritual-ritual, berkomunikasi kan, kenalan. Dari mana? Sudah berapa makam? Makam yang sudah saya ziarahi sudah ada sekitar 100 lebih. Nah, ketika saya ngomong makam yang sudah berhasil saya ziarahi itu sudah ada 100 makam lebih. Itu seneng banget. Karena apa? Karena ada yang tahu ini tadi. Karena ada yang tahu. Wah, ketika makam kamu pasti belum pernah ke sana kan? Ini makamnya Syekh ini di sini. Wah, Mas. Itu dengan senangnya saya ngomong itu. Dengan senang. Ya. Karena apa? Karena ada yang mengetahui, ada yang mendengar. Apalagi orangnya lebih dari satu gitu. Satu orang saja, ketemu satu orang dan saya bisa menceritakan perjalanan ziarah saya bisa menceritakan makam ini, itu bangga, seneng banget. Nah, selain itu nggak ada, Mas. Selain itu nggak ada. Percayalah, selain itu nggak ada. Sebab karena itu Nabi Muhammad mengatakan tentang makam.
Kalau bahasa gampangnya Nabi Muhammad itu melarang untuk berdoa di makam gitu ya. Ngirim sesaji ke makam, mengunjungi makam untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu Nabi Muhammad melarang karena orang nggak ada, itu aslinya firmannya nggak ada, ayatnya nggak ada, dalilnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Nah, kalau panjenengan belum benar-benar belum capek, kalau panjenengan belum benar-benar belum lelah, pasti panjenengan lebih memilih melakukan ini daripada istiqomah mempertahankan fitrah atau sucinya panjenengan.